Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wendiana dengan NIM 31120110027 kelas angka 3 malam akan menjabarkan jawaban tugas 8 akuntansi perpajakan. Langsung saja, pada tanggal 2 membayar gaji karyawan. Diketahui Yoga sebagai manajer memiliki NPWP, statusnya menikah dan memiliki 3 orang anak, gaji per bulannya Rp17.500.000 dan tunjangan per bulannya adalah Rp1.050.000. Kemudian ada Santi, pelaksana umum, tidak memiliki NPWP, statusnya kawin dengan 2 anak, gaji per bulannya 6 juta, dan tunjangan per bulannya adalah 300.000. Kemudian Dani, pelaksana umum, memiliki NPWP, statusnya belum menikah, gaji per bulannya 4 juta, dan tunjangan per bulannya adalah 100.000. Diketahui iuran pensiun 1% ditanggung pekerja dan 2% ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama kita akan menghitung gaji Yoga sebagai manajer. Gajinya adalah Rp17.500.000, tunjangannya Rp1.050.000, sehingga penghasilan brutonya yaitu Rp18.550.000. Biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal Rp500.000 per bulan, sehingga biaya jabatan untuk Yoga adalah Rp500.000. Iuran pensiunnya adalah sebesar 2% yang ditanggung oleh perusahaan dari penghasilan bruto, sehingga iuran pensiun Yoga sebesar Rp371.000. Kemudian penghasilan neto per bulannya itu penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun, sehingga dapat Rp17.679.000. Dan penghasilan neto per tahunnya itu sebesar Rp212.148.000. PTKP-nya ada wajib pajak orang pribadi 54 juta, menikah 4.500.000 dan tanggungannya maksimal 3 orang sehingga 30.500.000. Jadi total PTKP-nya adalah sebesar 72 juta. Jadi PKP bagi Yoga adalah sebesar 140.148. Tarif PPh pasal 21 yang terhutang dikenakan 2 lapisan, yaitu pertama 5% dikali 50 juta sehingga 2.500.000, dan yang kedua 15% dikali 90.148, hasilnya 13.522.200, sehingga PPh pasal 21 terhutang per tahunnya adalah sebesar 16.022.200, dan PPh pasal 21 terhutang per bulannya sebesar Rp1.335.183. Kemudian untuk gaji Santi, diketahui gajinya 6 juta, tunjangannya 300.000, sehingga penghasilan brutonya sebesar 6.300.000. Biaya jabatannya sebesar 315 didapat dari 5% dikali dengan penghasilan bruto, dan iuran pensiunnya sebesar 2% dari penghasilan bruto sebesar 126.000. Sehingga penghasilan neto per bulan Santi adalah 5.859.000. Kemudian penghasilan neto per tahunnya sebesar Rp70.308.000. PTKP-nya karena dia seorang wanita dan telah menikah, sehingga hanya dikenakan PTKP wajib pajak pribadi sebesar 54 juta. Sehingga PKP-nya sebesar Rp16.308.000. Tarif pajak pasal 21 terhutangnya sebesar 5% dikali 120% dikali 16.308.000 karena dia tidak memiliki NPWP, sehingga PPh pasal 21 terhutang per tahunnya sebesar Rp978.480 dan pasal 21 terhutang per bulannya sebesar Rp81.540. Kemudian yang terakhir gaji Dani itu 4 juta dan tunjangannya 100.000, sehingga penghasilan brutonya 4.100.000. Biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto sehingga hasilnya 205.000, dan iuran pensiunnya 2% dari penghasilan bruto sehingga dapat 82.000. Sehingga penghasilan neto per bulan Dani adalah 3.813.000 dan penghasilan neto per tahunnya 45.756.000. Karena penghasilan neto per tahunnya di bawah dari PTKP, jadi Dani tidak dikenakan PPh pasal 20 terhutang, sehingga dia tidak terhutang PPh. Jadi jurnal yang dicatat oleh PT Air Transport pada tanggal 2 yaitu sisi debit ada beban gaji sebesar Rp24.950 didapat dari penghasilan bruto Yoga, penghasilan bruto Santi, dan penghasilan bruto
Dani. Kemudian ada hutang PPh pasal 21 sebesar 1.416.723 didapat dari PPh pasal 21 terhutangnya Yoga, PPh 21 Santi. Dan di sisi kredit ada kas dan bank sebesar Rp30.366.723. Kemudian pada tanggal 5 melakukan penjualan barang dagangan kepada PT ABC secara kredit sebesar 70 juta. DPP-nya 70 juta dan dikenakan PPN keluaran 10% sehingga hasilnya 7 juta. Jurnal yang dicatat adalah di sisi debit ada piutang dagang sebesar 77 juta dan di sisi kredit ada PPN keluaran 7 juta dan penjualan sebesar 70 juta. Pada tanggal 11 melakukan penjualan barang dagangan kepada Dinas Pendidikan secara tunai sebesar 40 juta. DPP-nya 40 juta, PPN keluarannya 10% yaitu 4 juta dan PPh 22 terutang sebesar 1,5% dari DPP sehingga hasilnya 600.000. Jurnal yang dicatat adalah di sisi debit ada kas dan bank sebesar 39.400, PPh pasal 22 sebesar 600 juta dan PPN keluaran kepada pemungut sebesar 4 juta. Kemudian di sisi kredit ada penjualan 40 juta dan PPN keluaran sebesar 4 juta. Pada tanggal 12 menerima pelunasan penjualan atas transaksi tanggal 5 Desember 2021. Jadi jurnal yang dicatat adalah di sisi debit ada kas dan bank sebesar 77 juta dan di sisi kredit ada piutang dagang sebesar 77 juta. Pada tanggal 13 menyewakan mobil bus kepada PT XYZ dengan nilai invoice sebesar 15 juta. DPP-nya 15 juta dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% sehingga hasilnya 300.000 dan PPN keluaran sebesar 1.500.000. Sehingga jurnal yang dicatat adalah di sisi debit ada piutang pendapatan sewa mobil bus sebesar 16.200.000 dan piutang PPh pasal 23 sebesar 300.000. Di sisi kredit ada pendapatan sewa mobil bus sebesar 15 juta dan PPN keluaran sebesar 1.500.000. Pada tanggal 15 menerima pelunasan invoice dari PT XYZ. Jurnal yang dicatat adalah di sisi debit ada kas sebesar 16.200.000 dan di sisi kredit ada piutang pendapatan sewa mobil bus sebesar 16.200.000. Tanggal 16 membeli merchandise dari CV XXX dengan invoice sebesar 25 juta. DPP-nya 25 juta dan dikenakan PPN masukan sebesar 10%, yaitu 2.500.000. Sehingga jurnal yang dicatat adalah di sisi debit ada pembelian 25 juta dan PPN masukan 2.500.000. Dan di sisi kredit ada hutang dagang sebesar 27.500.000. Pada tanggal 18 menghapus piutang tak tertagih CV PQR sebesar 10 juta dengan menggunakan metode direct write-off. Sehingga jurnal yang dicatat adalah di sisi debit biaya piutang tak tertagih sebesar 10 juta dan di sisi kredit ada piutang dagang sebesar 10 juta. Pada tanggal 25 membayar bonus pegawai dengan perincian sebagai berikut: Yoga 10 juta, Santi 5 juta dan Dani sebesar 500.000. Oke, kita hitung yang Yoga dulu. Gaji dan tunjangan per tahunnya sebesar Rp222.600.000 didapat dari penghasilan bruto pada perhitungan nomor 1 dikali dengan 12. Lalu bonusnya 10 juta sehingga penghasilan bruto per tahunnya sebesar Rp232.600.000. Biaya jabatannya sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 6 juta per tahun. Dan iuran pensiunnya 2% dari penghasilan bruto sehingga penghasilan neto per tahunnya adalah sebesar Rp221.948.000. PTKP-nya ada wajib pajak pribadi 54 juta, menikah 4.500.000 dan tanggungannya 13.500.000 sehingga PKP Yoga adalah sebesar Rp149.948.000. Tarif PPh pasal 21 yang terhutang dikenakan dua lapisan yaitu 5% sebesar Rp4.500.000 dan 15% yaitu Rp14.992.200 sehingga PPh pasal 21 terhutang per tahunnya adalah sebesar Rp17.492.200 dan PPh pasal 21 terhutang per bulannya sebesar Rp1.457.683.000. Kemudian untuk gaji Santi pelaksana umum
Gaji dan tunjangan per tahunnya sebesar 75.600.000, bonusnya 5 juta, sehingga penghasilan bruto per tahunnya sebesar 80.600.000 rupiah. Biaya jabatannya 5%, yaitu 4.030.000 rupiah, dan iuran pensiunnya 2%, sehingga penghasilan neto per tahunnya 74.958.000. Dan PKP yang dikenakan hanya wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, sehingga PKP-nya adalah sebesar 20.958.000. Tarif PPh 21 terletaknya 5% dikali 120 dikali 20 juta 958, sehingga hasilnya adalah 1.257.480 rupiah. Dan PPh pasal 21 terhutang per bulannya sebesar 104.790 rupiah. Kemudian untuk gaji dani pelaksana umum, gaji dan tunjangan per tahunnya 49.200.000, bonusnya 500.000, sehingga penghasilan bruto per tahunnya sebesar 49.700.000. Biaya jabatannya sebesar 5%, 2.485.000, dan iuran pensiunnya sebesar 2%, yaitu 994.000 rupiah, sehingga penghasilan neto per tahunnya sebesar 46.221.000. Karena penghasilan netonya di bawah PTKP, sehingga Dani tidak terhutang PPh pasal 21. Jadi jurnal yang dicatat pada tanggal 25 yaitu di sisi debit ada beban gaji sebesar 30.241.667 yang didapat dari penghasilan bruto per bulannya Yoga, penghasilan bruto per bulannya Santi, dan penghasilan bruto per bulannya Dani. Kemudian ada hutang PP pasal 21 sebesar 1.562.673 didapat dari PPh 21 terhutang per bulannya Yoga, PPh 21 Santi. Dan kemudian sisi kredit ada kas dan bank sebesar 31.804.140 rupiah. Sekian jawaban singkat dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.